Selamat datang di channel Ijuh Priyadi Bertutur. Kali ini, kita akan menjelajahi 10 moda transportasi paling unik di dunia yang pasti akan membuatmu terkesan. Siapkan dirimu untuk petualangan yang tak terlupakan. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe untuk video-video seru lainnya. Ayo, kita mulai! Pertama, Beerbike, atau yang dikenal juga sebagai Beerfiets dalam bahasa Belanda, adalah jenis kendaraan yang unik dan menyenangkan di Belanda. Ini adalah sepeda besar yang dilengkapi dengan sebuah bar di tengahnya. Di sekitar bar terdapat tempat duduk seperti kursi bar, yang memungkinkan penumpang untuk duduk sambil menikmati minuman, terutama bir. Sepeda bir ini biasanya digunakan untuk wisata keliling kota, di mana sekelompok orang bisa bersama-sama mengayuh sepeda sambil menikmati pemandangan kota dan berhenti di beberapa bar atau kafe di sepanjang rute. Konsepnya sangat populer di kota-kota Belanda seperti Amsterdam, di mana wisatawan dan penduduk setempat sama-sama menikmati pengalaman unik ini. Meskipun sepeda bir ini menawarkan pengalaman yang menyenangkan, penting untuk mengingat batas konsumsi alkohol dan mengayuh sepeda dengan aman. Selain itu, sebagian kota di Belanda telah menerapkan aturan ketat terkait penggunaan sepeda bir ini, termasuk jam operasional dan rute yang diizinkan. Kedua, kereta bambu, atau yang dikenal sebagai Norri, dalam bahasa Khmer, adalah moda transportasi yang unik dan tradisional di Kamboja. Kereta ini terdiri dari dua poros yang dihubungkan oleh kayu dan bambu sebagai tempat duduk. Biasanya, kereta bambu ini ditarik oleh mesin diesel yang sederhana. Kereta bambu digunakan terutama untuk mengangkut barang dan penumpang di pedesaan Kamboja. Meskipun sederhana dalam desain dan konstruksi, kereta bambu ini mampu melaju dengan cepat di atas rel yang dibuat dari kayu. Pengalaman naik kereta bambu bisa menjadi sesuatu yang unik dan menyenangkan, meskipun perjalanan bisa terasa sedikit berguncang dan berdebu. Sayangnya, kereta bambu telah menghadapi banyak masalah, termasuk kecelakaan dan ketidakamanan dalam pengoperasiannya. Beberapa bagian rel telah rusak atau dihapus, sementara peraturan penggunaan kereta bambu tidak terlalu diatur dengan ketat. Meskipun begitu, kereta bambu tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan di Kamboja, dan merupakan bagian dari warisan budaya yang unik di negara tersebut. Ketiga, perahu totora adalah jenis perahu tradisional yang digunakan oleh suku-suku pribumi di Danau Titicaca, yang terletak di perbatasan antara Peru dan Bolivia. Perahu ini dibuat dari bahan alami yang disebut totora, yaitu tumbuhan semacam rumput air yang tumbuh subur di sekitar danau. Perahu totora memiliki bentuk yang unik, dengan ujung depannya yang melengkung ke atas, menyerupai kepala burung. Pembuatan perahu ini dimulai dengan mengikat batang totora bersama-sama untuk membentuk badan perahu, yang kemudian diperkuat dengan tambahan batang-batang di bagian bawah. Penutup perahu biasanya terbuat dari anyaman totora yang rapat. Perahu totora digunakan untuk berbagai keperluan, seperti memancing, berburu, atau sekadar berlayar di danau. Penggunaan perahu ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar Danau Titicaca selama berabad-abad. Meskipun sebagian besar perahu motor modern telah menggantikan perahu totora sebagai moda transportasi utama, perahu ini tetap menjadi simbol penting dari warisan budaya dan tradisional suku-suku di wilayah tersebut. Keempat, jeepney adalah moda transportasi ikonik di Filipina yang berasal dari mobil jeep bekas Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak mobil jeep bekas yang ditinggalkan oleh pasukan Amerika Serikat di Filipina. Masyarakat setempat kemudian mengubahnya menjadi moda transportasi umum yang murah dan efisien. Jeepney memiliki desain yang unik dan berwarna-warni, seringkali dihiasi dengan gambar-gambar yang mencolok dan lampu-lampu berkilauan. Mereka memiliki kapasitas yang besar, sehingga dapat mengangkut banyak penumpang sekaligus. Di dalam jeepney, terdapat kursi-kursi panjang yang menghadap ke depan dan belakang. Meskipun jeepney telah menjadi simbol budaya dan transportasi massal yang penting di Filipina, mereka juga telah menjadi sumber masalah lingkungan dan lalu lintas. Banyak jeepney yang menggunakan mesin diesel tua dan tidak ramah lingkungan. Pemerintah Filipina telah mencoba untuk mengganti jeepney dengan model yang lebih ramah lingkungan dan efisien, namun jeepney tetap menjadi pilihan utama bagi banyak orang Filipina karena keterjangkauannya. Kelima, Mokoro adalah perahu tradisional yang digunakan di Botswana dan Zimbabwe untuk berlayar di sungai-sungai dangkal dan delta seperti Delta Okavango. Mokoro tradisional dibuat dari batang pohon ek yang digali dan dikerok sehingga membentuk perahu yang halus dan tahan air. Mokoro digerakkan dengan menggunakan tongkat yang disebut ngasye,
yang digunakan oleh pendayung untuk mendorong perahu melalui air dangkal. Mokoro biasanya digunakan untuk berburu, memancing, dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain di delta. Penggunaan mokoro telah menjadi bagian integral dari kehidupan suku-suku pribumi di Botswana dan Zimbabwe, dan merupakan contoh unik dari bagaimana manusia menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun mokoro tradisional masih digunakan di beberapa daerah, penggunaan perahu aluminium atau fiberglass yang lebih ringan dan tahan lama telah menjadi populer di beberapa wilayah, terutama untuk tujuan pariwisata. Meskipun demikian, mokoro tetap menjadi simbol penting dari kehidupan dan budaya suku-suku di wilayah tersebut. Keenam, tuk-tuk adalah moda transportasi ikonik di Thailand yang populer di kota-kota besar seperti Bangkok. Tuk-tuk adalah kendaraan roda 3 yang biasanya dioperasikan dengan mesin motor. Mereka memiliki desain yang unik, dengan kursi penumpang yang terbuka di bagian belakang, dan seringkali dihiasi dengan warna-warna cerah dan lampu-lampu berwarna. Tuk-tuk biasanya digunakan untuk perjalanan pendek di dalam kota dan merupakan pilihan transportasi yang populer bagi wisatawan karena kemudahannya dalam menavigasi lalu lintas yang padat di kota-kota Thailand. Selain itu, pengalaman naik tuk-tuk juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi berkendara yang unik dan seru. Meskipun populer, tuk-tuk juga memiliki beberapa kekurangan, seperti tarif yang seringkali tidak teratur dan kemungkinan terkena polusi udara dan kebisingan lalu lintas. Namun demikian, tuk-tuk tetap menjadi salah satu simbol budaya yang penting di Thailand dan menjadi bagian dari pengalaman wisata yang tak terlupakan bagi banyak orang. Ketujuh, Chiva Express adalah bus tradisional yang dihiasi dengan warna-warna cerah dan hiasan-hiasan tradisional Kolombia. Bus ini biasanya digunakan untuk mengangkut penumpang antar kota di Kolombia, tetapi juga sering digunakan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, festival, atau perayaan lainnya. Chiva Express memiliki atmosfer yang penuh semangat dan ceria, dengan musik tradisional Kolombia yang sering diputar di dalamnya. Penumpang dapat menikmati pemandangan sepanjang perjalanan sambil menikmati minuman dan makanan ringan yang dijual di dalam bus. Selain sebagai moda transportasi, Chiva Express juga menjadi simbol budaya yang penting di Kolombia, mencerminkan kegembiraan dan semangat hidup masyarakat Kolombia. Meskipun ada bus modern yang lebih nyaman dan efisien, Chiva Express tetap menjadi pilihan yang populer bagi banyak orang Kolombia karena nilai budayanya yang kuat dan pengalaman yang unik. Kedelapan, burro taxi adalah moda transportasi tradisional di Yunani yang masih digunakan di beberapa pulau Yunani, terutama di pulau-pulau yang memiliki medan yang sulit dilalui oleh kendaraan bermotor. Burro taxi menggunakan keledai sebagai penggeraknya dan biasanya digunakan untuk mengangkut barang atau penumpang dari pelabuhan ke tempat-tempat lain di pulau. Keledai telah lama digunakan sebagai alat transportasi di Yunani karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan medan yang sulit dan daya tahan yang baik. Meskipun tidak sepopuler dahulu karena adanya kendaraan bermotor yang lebih modern, burro taxi tetap menjadi pilihan transportasi yang unik dan berharga di beberapa pulau Yunani yang terpencil. Meskipun burro taxi memiliki daya tarik sebagai moda transportasi tradisional, perhatian terhadap kesejahteraan hewan telah meningkat, dan beberapa orang Yunani mulai mempertanyakan keberlanjutan praktik ini. Meskipun demikian, keberadaan burro taxi tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Yunani yang harus dijaga dan dilestarikan. Kesembilan, Dukwa adalah perahu tradisional yang digunakan di Ghana untuk berlayar di danau dan sungai di sekitar negara itu. Perahu ini biasanya terbuat dari kayu dan memiliki desain yang unik, dengan bentuk yang panjang dan ramping serta ujung yang melengkung ke atas. Dukwa digerakkan oleh pendayung yang menggunakan dayung atau tongkat untuk mendorong perahu melalui air. Perahu ini biasanya digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk transportasi, penangkapan ikan, dan kegiatan sehari-hari masyarakat pesisir. Meskipun teknologi modern telah menggantikan banyak perahu tradisional di Ghana, Dukwa tetap menjadi bagian penting dari budaya maritim negara itu. Penggunaan Dukwa juga mencerminkan hubungan masyarakat Ghana dengan air, yang merupakan sumber kehidupan dan sarana transportasi yang penting bagi banyak komunitas di negara itu. Kesepuluh, Coco Taxi adalah moda transportasi yang unik dan ikonik di Kuba. Kendaraan ini berbentuk seperti kelapa, dengan kursi untuk penumpang yang terletak di bagian belakang. Coco Taxi biasanya digunakan untuk perjalanan singkat di dalam kota, dan menjadi pilihan populer bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman berkendara yang berbeda di Kuba. Meskipun tampak unik,
Coco Taxi sebenarnya merupakan alternatif transportasi yang ekonomis dan efisien di Kuba, terutama di kota-kota besar seperti Havana. Meskipun demikian, keberadaan Coco Taxi telah menimbulkan beberapa masalah, termasuk keamanan dan kenyamanan penumpang serta dampak lingkungan karena penggunaan mesin yang kurang ramah lingkungan. Meskipun demikian, Coco Taxi tetap menjadi salah satu simbol budaya yang penting di Kuba dan menjadi bagian dari daya tarik wisata negara itu. Pengalaman naik Coco Taxi pastinya akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi siapapun yang berkunjung ke Kuba. Dengan begitu banyaknya moda transportasi unik di seluruh dunia, perjalanan Anda dapat menjadi lebih dari sekadar tujuan, tetapi juga tentang pengalaman unik yang akan Anda kenang seumur hidup. Dari sepeda bir di Belanda hingga Coco Taxi di Kuba, dunia ini penuh dengan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Jadi, jangan ragu untuk menjelajahi dan merasakan keunikan setiap negara yang Anda kunjungi. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.